Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Ya, hari ini gue masih ngebahas tentang trading for living. Dan kalau misalnya kalian belum nonton video gue tentang trading for living, terutama tentang tekniknya ya, kalian bisa nonton di video sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini gue akan ngomongin dua hal teman-teman. Yang pertama itu adalah realita teman-teman trading for living. Apakah dengan modal kecil kalian bisa trading for living? Dan juga hal kedua adalah tentang stop loss, yang mana ini sangat penting buat kita trader, apalagi kalau teman-teman yang pengen stabil konsisten ya, pengen trading for living. Gua rasa stop loss itu dan juga take profit tentunya, karena itu satu paket ya teman-teman ya. Itu tuh harus bener ya, nggak boleh sembarangan. So kalau misalnya kalian pengen tahu tentang dua hal itu, kalian wajib banget nonton video ini sampai habis ya. Oke, sebelum itu gue mau ingetin kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta ya. Linknya semua sudah gue siapkan di description di bawah. Jadi kalian tinggal klik aja link tersebut, kalian bisa daftar. Kemudian kalian bisa melakukan deposit, terus pakai kode promo buat dapat bonus deposit yang sangat luar biasa ya. Dan juga kalian jangan lupa download aplikasi Oktanya di App Store maupun di Play Store kalian, karena di aplikasi tersebut ada fitur yang namanya Space yang membantu banget buat kita para retail trader. Isinya tuh ada signals, ada referensi dan juga berita macam-macam seputar tentang trading ya, jadi ini bermanfaat banget. Dan kenapa kalian harus trading bersama Okta? Karena dengan Okta semuanya transparan, tidak ada biaya yang disembunyikan. Kemudian kalian bisa trading di segala kondisi, mau news besar ya semuanya lancar, dan juga WD deponya juga mudah. Oke? Nah, langsung aja ya teman-teman ya. Gua akan langsung bahas dulu tentang realita dulu ya teman-teman ya. Realita versus ekspektasi ya. Ekspektasi gitu ya. Gue singkat aja ya. Nah, jadi gini loh, mungkin teman-teman sering banget ya ngelihat, apalagi di zaman sekarang seliweran di sosial media, kalian ngelihat, oh ternyata kayaknya tuh trading itu gampang banget ya buat jadi tajir ya, atau jadi kaya gitu. Gampang banget ya buat beli mobil impian ya, kayak gitu. Sehingga itu membentuk sebuah ekspektasi yang menurut saya tuh sudah over teman-teman ya, sudah tidak relevan lagi kayak gitu ya di dalam dunia kenyataan atau realitanya gitu. Nah, seringnya muncul ya, apakah saya bisa trading for living dengan modal kecil ya? Jawabannya bisa ya, tergantung dari target bulanan kalian pengen berapa, biaya hidup bulanan kalian tuh berapa gitu ya. Jadi living cost gue di sini gue bilang ya. Jadi maksudnya gimana? Jadi gini, gue bilang dibuka dengan kata bisa karena memang bisa ya, tergantung. Kalau misalnya kalian living cost-nya itu misalnya let's say ya, living cost kalian itu di 2 juta gitu ya, mungkin ini bisa ya untuk menghasilkan 2 juta dengan modal yang terbatas gitu. Nah kemudian let's say lebih kecil lagi, misalnya oke, saya pengen dapat sebulan itu cuman 1 juta buat jajan-jajan, karena mungkin kalian tuh masih sekolah atau masih dibiayai orang tua gitu ya. 1 juta cukup ya. Nah ini mungkin juga bisa dengan modal kecil. Nah yang kita persamakan dulu itu adalah persepsi dari modal kecilnya itu berapa sih gitu ya. Intinya gini teman-teman ya, untuk menghasilkan sekian 2 juta ataupun 1 juta ataupun 10 juta dan segala macam, saran gua kalian tuh targetkan ya ini maksimal ya. Ini udah paling gede banget, itu adalah 5% ya. Jadi 1 juta ini adalah 5% dari modal kalian gitu loh. Karena gua expect-nya itu dalam sepengalaman gua ya teman-teman ya, kalau misalnya kita mau masuk ke ranah konsistensi, 5% itu ini sudah sangat mewah teman-teman ya. Gue bilangin aja ke teman-teman semua, 5% itu udah sangat mewah kalau misalnya kalian pengen konsisten gitu. Nah, gimana bang, kok 5% dikit banget sih? Di luaran sana banyak yang bisa 100% sebulan, 30% dan segala macam. Emang bisa teman-teman, gue nggak bilang nggak bisa, tapi kita kan di sini mainnya di ranah konsistensi ya. Dan pertanyaan gue berani jamin teman-teman ya, yang di luaran sana yang 30% dan segala macam 100% bisa nggak dibikin konsisten? Atau at least bisa nggak diulang gitu loh, 3 kali deh gitu ya, diulang gitu dalam waktu yang berurutan, 3 kali berurutan ya. Dan gue yakin jawabannya itu tidak bisa ya. Ini bukannya gue asal ngomong ya teman-teman, tapi gue sudah melewati fase itu ya. Gue sudah mengalami hal tersebut gitu ya, mencoba sekuat tenaga dan segala macamnya, dan gue bisa ngambil simpulan bahwa 5% ini mewah setiap bulan untuk dilakukan konsistensi. Jadi saran gue targetnya 5% itu untuk living cost kalian tinggal kaliin aja modalnya ya. Jadi kalau dengan 2 juta ya, kalau kalian butuh 2 juta per bulan, oke, 5% itu kan kalau misalnya 10% 20 juta
2 juta. Kalau 5% berarti 40 juta ya kalau nggak salah ya, 40 juta. Nah, dengan modal 40 juta kalian bisa konsisten dapat 2 juta ya, seperti itu. Nah, ini menurut kalian kecil atau enggak modalnya kayak gitu. Dan untuk dapat 1 juta ya, 5%-nya berarti 20 juta ya, dengan modal 20 juta. Nah, gini loh. Jadi seminimal mungkin ya, kalau misalnya kalian punya living cost 1 juta, at least kalian punya modal 20 juta dulu ya. Dan itu dari segi modalnya dulu nih. Belum dari segi mentalnya, dari segi kesiapan teknik kalian ya, kalian harus lihat dulu apakah kalian sudah bisa mendapatkan 5% dulu. Ya makanya itu gue bilang ya, kalau misalnya kalian mau trading for living teman-teman, kalian itu gak cuman sebentar nih. Oke. Nah, kalau kalian mau trading for living, kalian tuh nggak cuman ngelihat modalnya doang, tapi kalian harus ngeliatin kesiapan diri kalian sendiri. Kalian tuh bisa nggak konsisten ya. Jadi lihat win rate-nya dulu, apakah kalian punya win rate, skill kalian mampu di 5% atau enggak secara konsisten. Kalau iya, baru kalian ke modal ya. Nah, gue kasih tahu ya teman-teman ya, kalau misalnya kalian dengan sistem ini atau dengan mindset seperti ini, 40 juta kalian menghasilkan 2 juta per bulan, 20 juta kalian menghasilkan 1 juta. Itu secara mental ya teman-teman, secara psikologis dan segala macamnya itu sangat-sangat nyaman untuk trading ya. Kalian tuh tidak dikejar sesuatu yang pikiran yang aneh-aneh, yang tidak dikejar sama target FOMO sehingga nanti kalian punya psikologis itu jadi lebih overreacted gitu ya. Enggak, semuanya terkesan slow, semuanya terkesan nyaman dan segala macam. Dan itu yang kalian butuhkan dalam trading kalau misalnya kalian mau konsisten. Yaitu adalah sebuah psikologi yang nyaman ya. Kenapa? Karena psikologi yang nyaman itu yang ujung-ujungnya akan membuat sesuatu yang stabil dan semuanya bisa di-replicate atau diulang ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kalian setuju nggak seperti ini gitu loh? Kalau misalnya kalian belum bisa nih merasa, aduh bang 20 juta tuh kegedean deh, ya berarti kalian belum bisa masuk, sorry teman-teman yang belum bisa masuk ke ranah trading for living gitu ya. Kalau misalnya modal $500 doang gimana bang ya, atau modal 1.000 doang gimana bang, ya mungkin kalian bisa ya, mungkin ya. Jadi pasti dari antara kalian tuh ada yang bilang, gue bisa kok bang dari $500 gue menghasilkan 2 juta 3 juta per bulan. Ya itu kalian trading berapa lama gitu loh, kalian bisa menghasilkan berapa lama. Kalau misalnya kalian bisa dari $500 nih ya, kalian konsisten selama bertahun-tahun ya, let's say 5 tahun gitu ya, menghasilkan 3 juta, itu kan luar biasa ya, udah hampir 20% ya. Itu berarti kalian bagian dari 1% orang ya. Dan itu sangat jarang sekali, dan congratulations, kalian itu adalah sebuah breed yang sangat langka teman-teman ya. Jadi kalian itu jangan takut nih kalau misalnya kalian sudah bisa $500, terus kalian bisa menghasilkan 3 juta secara konsisten 5 tahun ya. Kalian jangan takut untuk langsung jadikan ini $50.000 ya. Kalian pinjem bank kayak atau apa kayak terserah kalian, karena kalian tuh breed yang langka gitu ya. Itu, dan kalian tuh spesial ya, kalian bisa menghasilkan seperti itu, kalian spesial. Kalau gua jujur teman-teman, gua nggak mampu ya, dan gua nyamannya itu di angka ini tadi ya, 5% per bulan. Itu menurut gua sudah sangat mewah ya. Ingat teman-teman, ini maksimal dan ini sudah sangat mewah buat gua. Berarti ada kadang kalanya target gua tuh di bawah 5% justru ya. Jadi let's say cuma 2% ya, atau 3% kayak gitu ya. Dan itu pun ya, gua nggak berani di modal yang sangat gede teman-teman. Ingat ya, kenapa? Karena di forex itu adalah bisnis yang sangat beresiko ya. Jadi dari sisi manajemen money-nya sendiri ya, atau portfolio manajemen kalian, lebih baik, lebih wise ya teman-teman, di instrumen yang berbahaya seperti di futures seperti ini ya, yang menggunakan margin ya tradingnya, itu otomatis modalnya harus sangat-sangat kecil dibandingkan dengan mungkin instrumen lain ya, seperti saham dan lain-lain. Itu kalian bisa gedein karena tidak ada marginnya, jadi otomatis resikonya lebih kecil ya. Oke, jadi itu ya ekspektasi dengan realita. Kalian jangan menganggap dengan modal $500, ini yang mau gue tekankan ya, itu kalian tiba-tiba bisa beli rumah ya di Pantai Indah Kapuk gitu, atau kalian mau beli rumah di BSD gitu, atau di mana. Sesuatu yang sangat-sangat sulit ya teman-teman. Kecuali gue bilang tadi, kalian tuh kesini, kalian coba 500, kalian bisa menghasilkan 3 juta atau $300 per bulan secara 5 tahun berturut. Sekali lagi, kalian rare breed, itu baru kalian langsung aja crank teman-teman, yang modal kalian dari 500 pinjam ke 50.000, cari 50.000, itu kan kalian akan tiap bulan dapat
sekitar kurang lebih 30.000 ya per bulan dan itu sangat luar biasa sekali. Oke, dan permainan mental ya, sekali lagi $500 ketika kalian trading $500 terus kalian trading $5.000 itu mentalnya akan berbeda ya, kalian akan different level. Jadi saran gua kalian juga usah buru-buru untuk naikin modalnya, tapi kalian harus naikin level up diri kalian, level up mindset kalian ya. Kalian harus meng-appreciate diri kalian bahwa yang biasanya kalian ngelihat $300 itu besar sekali ya, kalian harus appreciate diri kalian dan kalian harus menanamkan di mindset kalian bahwa ini cuma angka, sehingga $300 itu tidak terlalu besar dan itu akan mempengaruhi perjalanan trading kalian karena secara mindset kalian akan melihat uang itu menjadi berbeda. Itu yang gua rasakan, gimana caranya kalian bisa mengontrol kalian punya psychology kayak gitu ya. Itu dari sisi ekspektasi versus realita trading for living ya. Jadi kalian udah jelas ya teman-teman ya. Sekali lagi gue bilang trading for living itu bukan sesuatu pekerjaan yang mudah. Ini butuh proses semuanya ya. Ini sulit teman-teman, sekali lagi ini adalah pekerjaan paling sulit di dunia menurut gue ya. Karena kalian berkutatnya tuh dengan kalian tuh siapa sih gitu loh. Kita tuh bukan siapa-siapa ya teman-teman. Kita tuh manusia seonggok debu doang nih, retail ya. Kita namanya retail gitu ya. Dan kita masih banyak selain faktor eksternal, kita nggak usah mikirin eksternal dulu ya. Kita nggak usah mikirin lawan kita siapa, which is itu institusi ya, Citadel dan segala macamnya dengan kekuatan uang yang begitu besar. Kita tuh ngelawan dia siapa sih? Tapi dari sisi internal kita sendiri, kita tuh lawannya banyak ya. Kita lawan psikologis kita lawan rasa malas kita ngelawan fokus kita ngelawan FOMO kita, banyak lawannya. Dan itu kenapa gue bilang pekerjaan ini adalah pekerjaan paling sulit. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Kalian butuh komitmen, butuh dan segala macamnya sehingga kalian bisa mencapai tujuan kalian. Ya jadi itu dari gua teman-teman tentang realita dan ekspektasi. Nah sekarang tentang stop loss ya. Ini gue bahas karena ada yang tanya di kolom komentar. Jadi kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan tentang apapun di dunia forex, kalian bisa tanya, gue akan jawabin seperti ini ya. Nah stop loss dan TP ya. Stop dan TP. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting kali, dan ini adalah kesalahan banyak trader, yaitu adalah menganggap sepele hal ini ya. Jadi ada nggak sih dari kalian tuh yang pas trading itu ngeset stop lossnya dan TP-nya itu nggak dihitung gitu, cuman pakai feeling, ini kayaknya nih dia cuma sampai sini nih. Ini kayak ini di support di bawahnya dikit lah support. Ada nggak yang kayak gitu? Nah itu kalau kalian melakukan hal itu, percaya sama gue, kalian tuh tidak akan sangat sulit untuk konsisten ya. Kenapa? Karena ini adalah penentu yang sangat krusial kalau misalnya kalian pengen konsisten ya, atau pengen trading for living ya. Ingat teman-teman, stop loss dan TP ini berhubungan dengan yang namanya risk management ya, dan juga money management MM ya. Risk management itu dari risk reward ratio-nya ini harus diperhatikan. Kalau ini sembarangan ya, kalian misalnya tidak menerapkan risk reward ratio minimal 1:1,5 contohnya, kalian tidak menerapkan ini, itu kalian akan ludes ya. Percaya sama gue teman-teman, kalian akan ludes karena hal ini sangat penting. Banyak yang bilang, bang ngapain trading pakai stop loss? Banyak kok di YouTube trading nggak pakai stop loss itu berhasil ya. Silahkan aja kalau kalian mau ngikutin ya. Tapi menurut pengalaman gua, in my humble opinion teman-teman ya, terserah kalian mau ikutin atau enggak. Stop loss itu adalah sesuatu hal yang sangat penting ya. Ibaratnya kalau misalnya kalian terjun payung, itu adalah ibaratnya adalah parasut cadangan ya. Itu gue bilangnya parasut cadangan karena kan kalau terjun payung udah pasti kalian pakai parasut ya. Kalau nggak pakai parasut bunuh diri ya, sama aja. Nah itu adalah parasut cadangan. Nah kalau nggak pakai stop loss, itu sama aja kalian nggak mau pakai parasut. Terjun payung nggak pakai parasut ya, paham ya teman-teman ya. Jadi kalian sengaja untuk bunuh diri ya. Karena apa? Karena sekali lagi kalian tuh tidak bisa melawan market ya teman-teman. Kalian nggak bisa mempredik market secara exact gitu. Kalian nggak tahu. Market itu selalu benar, jadi kita tidak bisa menduga apa yang terjadi 1 menit ke depan atau berapa puluh detik ke depan. Bisa aja market tiba-tiba bergerak sangat ekstrim dan itu berlawanan dengan posisimu, dan kamu tidak punya persiapan atau tidak punya parasut itu, ya udah bye-bye. Itu pasti akan ludes, hangus ya. Ingat teman-teman, jangan sombong ya, jangan merasa kalian tuh di atas market, karena itu akan memulai awal kehancuran ya. Seperti itu. Oke. Nah, itu tentang stop loss, hubungannya dengan risk management. Money management itu adalah seberapa besar pips ya yang kalian tetapkan untuk stop loss, itu hubungannya dengan lot size yang kalian buka nanti ya. Jadi semakin besar pipsnya, kalau misalnya kalian lihat semakin besar pipsnya, berarti otomatis lotnya akan semakin kecil ya. Kenapa? Karena patokan kita kan selalu ke equity ya teman-teman, berapa persen dari equity yang mau kita resikokan, otomatis itu akan menjadi hubungannya dengan lot size ini ya.
Sehingga itu sangat penting sekali. Oke. Nah, sekarang gimana Bang caranya untuk membuat stop loss yang sangat akurat ya? Pertama tentu dari teknik ya. Jadi teknik itu sangat penting. Misalnya let's say ya, teman-teman ini kan lagi sideways ya. Misal saja gue pengen buy kayak gini ya. Gue open posisi buy sekarang misalnya gitu ya. Nah, sekarang gue tentukan dulu ya, pertama gue tentukan dulu stop lossnya misalnya. Oke, stop loss ini paling simple yaitu adalah lihat major low-nya teman-teman ya. Jangan minor low seperti ini ya. Ini udah masuknya kalau kalian mau main di minor ini udah levelnya udah advance sekali ya. Bisa kalian taruh di ini, tapi itu dengan cara konfirmasi segala macam, kalian tungguin sampai kalian yakin banget baru kalian bisa taruh di minor ini untuk memperkecil range stop loss. Tapi kalau misalnya kalian mau trading santai, kalian nggak punya banyak waktu untuk analisa, paling gampang kalian lihat major low-nya aja. Jadi major low itu adalah low yang paling kelihatan secara kasat mata, itu adalah low yang paling kelihatan, yang paling bawah gitu. Jadi kalau gue bisa tandain di sini teman-teman, contohnya ini adalah major low ya, kemudian ini ada juga 2 di sini major low ya, kemudian di sini juga 1 low lagi. Ya udah, yang paling terdekat dari sini kan low-nya itu adalah di bawah, berarti kalian harus di sini gitu ya. Nah terus TP-nya ya itu adalah 1/1,5 ya. Kalau gue pribadi seperti ini, 1/1,5. Nah kayak gini, kalian harus berpikir secara logik ya teman-teman ya. Oke, sekarang ini kan trennya lagi naik ya, terus trennya belum ada yang patah, mungkin gak sih dia ke sini? Oh mungkin aja nih ya, karena di 3430 itu dia masih berada di jalur uptrend, masih segala macam. Ya udah, kalau misalnya dia ini serasa masih masuk dengan analisa kalian, let it run ya. Jadi kalian itu tinggal open posisi seperti ini, santai ya, seperti itu. Tapi misalnya nih, oh ini posisinya nggak mungkin nih, ini kemungkinan harga cuma bisa bergerak sampai high-nya sini aja deh gitu ya. Jadi ini resistance rotation 0,47. Ya ini jangan dipaksain ya teman-teman ya, ini jangan dipaksa ya. Jadi kalian harus skip, cari yang lain ya. At least bikin 1/1,5 gitu ya. Dan gua selalu selain stop loss kayak gini ya, ketika dia sudah running 1/1, misalnya harganya nih sekarang sudah ada di level ini nih ya, sudah ada di 3416 dari gue beli nih di 3398, sekarang 3416. Ini gue selalu naikin ke BEP teman-teman ya. Ketika gue BEP itu berarti singkatnya adalah ketika running profit gue sudah 1/1 dengan stop lossnya ya. Jadi kalau misalnya stop lossnya 80 pips, gue udah running profit sekarang 80 pips, gue pasti pindahin stop lossnya ke BEP. Ini sangat penting. Kenapa? Bukannya untuk supaya kalian ngerasa takut ya, enggak, tapi ini untuk menjaga kalian punya mental state dalam trading ya, supaya pada saat dia turun, ketika profit 80 pips yang sudah oke berubah menjadi minus ya, atau menjadi loss minus 80 pips, itu tekanan mentalnya akan sangat luar biasa. Dan gua nggak menyarankan hal tersebut ya. Jadi untuk mencegah hal itu, gua biasanya pasang yang namanya break even point atau BEP ya. Caranya seperti itu. Oke? Ya, jadi menentukan stop loss dan take profit kayak gitu ya. Stop lossnya dulu kita cari di paling gampang, paling simple, kalian bisa ikutin ya. Itu adalah di bawah low majornya yang seperti ini. Dan TP-nya itu adalah 1/1,5 dulu dari stop lossnya. Yaitu cara gue pribadi yang versi simple ya. Kalau yang advance-nya mungkin gue bahas nanti di lain waktu, karena itu butuh banyak konfirmasi dan banyak teknik yang dibutuhkan ya untuk menentukan stop loss sekecil-kecilnya, atau kita bisa bilangnya sniper entry lah kayak gitu ya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya video yang kali ini gue bisa sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi berjuang untuk trading for living. Ini hanya secerca ya, atau sepotong pandangan gua. Dan ini boleh sebenarnya buat kalian nggak setuju nggak apa-apa, nama juga pendapat ya. Tapi gua harap dari video ini kalian bisa belajar sesuatu, kalian bisa mendapatkan sebuah referensi lah yang buat kalian mengolah jalan trading kalian masing-masing gitu ya. Thank you sekali lagi teman-teman buat kalian sudah nyempatin nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses.